Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, waktu dalam kultivasi mengalir seperti air dan tanpa disadari 26 era telah berlalu. Di kota Ouyang, di dalam aula gelap, sosok berjubah putih mengenakan topeng merah berdiri di sana, menatap api berwarna darah di udara yang memancarkan aura gelap dan membawa malapetaka. Tuan Hao, sosok berjubah putih itu memberi hormat. Awandara, kamu sudah berada di kota Ouyang cukup lama, tapi sampai sekarang kamu belum menyelesaikan tugas yang kuberikan padamu. Sebuah suara terdengar dari api berwarna darah. Dewa Awandara menjawab dengan hormat. Tuan Hao, saya tidak berani mengendur. Saya telah mencoba segala cara untuk melacak diagram formasi lengkap kota Ouyang. Namun, formasi kota telah diperbaiki dan ditambah dari generasi ke generasi, menjadikannya luas dan kompleks. Para ahli formasi yang secara pribadi melakukan perbaikan hanya mengetahui area kecil yang menjadi tanggung jawab mereka dan tidak dapat memahami seluruh formasi. Saya hanya menginginkan hasil. Suara dari api berwarna darah itu dingin. Saya memberimu satu era lagi dan kamu harus mendapatkan diagram formasi lengkap kota Ouyang. Saya akan mengirim 2 orang ahli untuk membantumu. Jika kamu masih gagal dalam satu era, kembalilah. Saya akan membuat pengaturan lain untuk masalah di kota Ouyang. Dewa Awandara terkejut. Jika dia dipanggil kembali dan misinya gagal, perolehan sumber dayanya di masa depan akan sangat berkurang. Tuan Hao, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk mendapatkan diagram formasi lengkap kota Ouyang dalam satu era, kata Dewa Awandara dengan hormat. Aku telah menyediakan pembantu untukmu dan tidak berhemat dalam hal sumber daya. Aku harap kali ini kau tidak akan mengecewakanku lagi. Suara dari api berwarna darah itu dingin dan akhirnya padam dengan pelan. Baru pada saat itulah Dewa Awandara merasa tenang. Tuan Hao sudah kehabisan kesabaran, pikir Dewa Awandara. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu yang besar. Aku ingin tahu seberapa kuat kedua pembantu yang dikirim oleh Tuan Hao nanti. Dewa Awandara bersabar, berencana untuk menunggu kedatangan kedua pembantu kuat itu sebelum memutuskan rencana untuk mendapatkan diagram formasi kota Ouyang. Dalam satu era, bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan diagram formasi yang lengkap, aku harus mendapatkan cukup banyak hadiah. Jika tidak, Tuan Hao tidak akan mengampuniku. Setelah menerima sumber daya yang besar, ia tentu harus berusaha mendapatkannya. Scene berganti. Salju turun lebat, mengubah dunia menjadi hamparan putih. Salju tebal di kota Ouyang sangat dingin. Setiap kepingan salju sebening kristal. Luowen duduk di puncak gunung rumah guanya, menangkap butiran salju yang berjatuhan dengan tangannya. Struktur setiap butiran salju sangat rumit, seperti diagram formasi. Memahami hukum menjadi semakin lambat, pikir Luowen. Sudah 27 era sejak aku tiba di benua asal. Kemajuanku awalnya cepat, tetapi sekarang jauh lebih lambat. Ini juga hal yang wajar. Dari segi alam, dia sudah berada di puncak level dewa sejati abadi. Luowen melihat ke bawah gunung dan melihat pelayannya, Mayu Qingyan, juga sedang berpikir keras. Dasar bocah bodoh, apakah memahami hukum itu sulit? Sampai hari ini, kau belum memahami 10 hukum dasar, kata Morosa sambil mengunyah daging. Mayu Qingyan tidak dapat menahan diri untuk tidak membalas. Dewa Morosa, aku telah memahami 8 hukum dasar.
hanya dalam waktu 20 era, yang mana sudah sangat cepat. Ayahku mengatakan bahwa kecepatan pemahamanku cukup baik. Itu masih terlalu lambat. Dengan bimbinganku, kau masih belum memahami 10 hukum dasar. Kau benar-benar bodoh. Memahami hukum-hukum itu sangat mudah. Kau harus memahami bahwa hukum-hukum ini tidak berdiri sendiri. Semuanya saling berhubungan, kata Morosa dengan nada meremehkan. Kombinasi dari berbagai hukum inilah yang menyebabkan semua hal bekerja, kata Morosa. Sudah lama saya katakan agar Anda mempertimbangkan keterikatannya dan memikirkan hakikatnya. Aku tidak mengerti, Moyo Qingyan menggelengkan kepalanya. Sayang sekali, saudara tertua dan ketigamu di keluarga Moyo telah menjadi dewa sejati ruang hampa. Hanya kau yang masih menjadi dewa sejati. Kau harus berusaha lebih keras. Kelemahanmu membuatku malu. Morosa menggelengkan kepalanya. Baik itu Tuan atau aku, kami berdua berkultivasi lebih cepat darimu saat itu. Moyo Qingyan tetap diam. Dia menginginkan bimbingan Morosa, jadi dia tentu saja tidak berani membantah dan harus mencari cara untuk menenangkannya. Suara mendesing, Luo Feng turun di dekatnya. Tuan, Morosa dan Moyo Qingyan segera berdiri. Ikutlah denganku jalan-jalan, kata Luo Feng. Di restoran alam api tampak ramai dengan aktivitas di tengah turunnya salju, dipenuhi banyak tamu. Di dalam bangunan dapur kecil, Zuozi dengan tekun menyiapkan hidangan. Setelah lebih dari 20 era, ia telah menjadi salah satu kepala koki di restoran alam api. Pemiliknya, Jagal Hitam, jarang memasak sendiri, menyerahkan tugas memasak utama kepada para joki papan atas dan banyak murid mereka. Baiklah, sajikan, kata Zuozi setelah menyelesaikan pesta alam api. Ya, pelayan yang menunggu segera membawa pesta alam api yang terkenal itu kepada para tamu. Zuozi sangat santai. Sebagai kepala koki, ia bertanggung jawab atas hidangan-hidangan penting, sedangkan hidangan-hidangan biasa dapat diserahkan kepada adik-adiknya. Menjadi kepala koki telah meningkatkan penghasilanku dalam kristal kekacauan secara signifikan. Jika aku bertahan beberapa era lagi, aku akan memiliki cukup sumber daya untuk mencoba terobosan, pikir Zuozi penuh dengan antisipasi untuk masa depan. Saudara Zuozi, saudaramu ada di sini dan memanggilmu, terdengar suara dari luar gedung dapur. Baiklah, kata Zuozi. Dia segera keluar. Ia berjalan dengan akrab ke sebuah aula tempat puluhan tamu duduk. Di antaranya ada Zuozun yang duduk di kursi utama. Zuozi, seru Zuozun. Zuozi mendekat. Hari ini aku mentraktir banyak saudara kita dari Menara Qiansan. Zuozun tertawa terbahak-bahak. Kau harus memasak sendiri. Semua saudara kita dari Menara Qiansan sangat menyukai keterampilan memasakmu. Kalian adik lelaki penguasa istana sudah terkenal. Terima kasih atas kerja kerasmu, saudara Zuozi. Para tamu di sekitarnya tertawa. Mereka yang diundang oleh Zuozun hampir semuanya adalah dewa sejati ruang hampa dari Menara Qiansan. Zuozi yang sudah terbiasa menjamu tamu selama bertahun-tahun ikut tersenyum. Saya pasti akan memuaskan semua orang. Saya akan menyiapkan hidangan sekarang, kata Zuozi. Silakan bergabunglah dengan kami untuk minum setelah kamu selesai, perintah Zuoyun. Baiklah, Zuozi keluar dari aula. Tuan Istana Zuoyun, mengapa Anda tidak mengundang saudara Anda untuk bergabung dengan Menara Qiansan kami juga? Tuan Istana Qio, Anda tidak mengerti. Kakakku bertekad untuk mengikuti gurunya dalam mempelajari seni memasak dan tidak mau bergabung dengan Menara Qiansan, kata Zuoyun. Dia salah satu dari 39 tuan istana Menara Qiansan yang memiliki status penting. Di sisi lain, Zuozi kembali ke dapur kecil dan melihat menu terperinci
yang diterimanya melalui perintah komunikasi. Ia menugaskan hidangan sederhana kepada adik-adiknya, tetapi ia sendiri yang menyiapkan banyak hidangan utama. Selama lebih dari 20 era di kota Huyang, Soyun telah berubah total, pikir Suzy. Sulit untuk mengatakan mana dari kata-katanya yang benar atau salah. Dia sering datang ke restoran alam api bukan karena saya, tetapi untuk bertemu dengan Dewa Luohe. Dia direkrut dan dipromosikan menjadi penguasa istana oleh kekuatan gelap Menara Qiansan karena Dewa Luohe, pikir Suzy. Dalam 20 era lebih ini, Suzy telah menyambut tamu yang tak terhitung jumlahnya, merasakan pengaruh tak kasat mata dari Dewa Luohe. Karena Dewa Luohe, banyak dewa sejati abadi bersedia mengunjungi restoran alam api. Berkat Dewa Luohe, restoran itu telah memperluas wilayahnya beberapa kali dan bisnisnya juga terus meningkat pesat. Berkat Dewa Luohe, Suzy telah menerima asuhan signifikan dari pemiliknya. Dewa Luohe telah tiba. Para pelayan restoran alam api tiba-tiba menjadi bersemangat menyebarkan berita itu di antara mereka sendiri. Apa? Tuan Dewa Luohe sudah datang? Suzy melihat keluar bangunan kecil itu, melihat Luo Feng, Morosa, dan Mo Yuqingyan turun dari kejauhan, disambut dengan proaktif oleh pemiliknya, si Jagal Hitam. Yang mulia, sapa Jagal Hitam dengan hangat dan hormat. Jagal Hitam, pesta alam api milikmu semakin lezat. Aku akan merindukannya jika aku tidak datang untuk sementara waktu, kata Luo Feng sambil tersenyum. Kepuasan yang mulia adalah kehormatan bagiku. Saya akan menuju dapur dan berusaha sebaik mungkin untuk membuatnya lebih baik lagi, kata Jagal Hitam sambil tersenyum tulus. Yang mulia Entropi dan yang lainnya ada di tempat biasa. Luo Feng mengangguk dan terbang menuju bangunan kecil tersembunyi yang dikenalnya. Saat dia terbang, para pelayan restoran alam api menyambutnya dengan penuh hormat. Banyak tamu juga menunjukkan rasa hormat yang luar biasa, termasuk Soyun yang ada di antara mereka. Itu Soyun yang bergabung dengan kekuatan gelap. Dia dan Suzy telah memilih jalan yang sama sekali berbeda, kata Luo Feng yang dengan mudah mengingat semua wajahnya hanya dengan sekali pandang. Dia masih cukup memperhatikan Suzy dan Soyun, tetapi bergabung dengan kekuatan gelap adalah sesuatu yang tidak dia sukai. Luo Feng terbang ke bangunan kecil yang tersembunyi. Saudara Luohe, Entropi Tianyan, dan Sang Suiyun sudah menunggu di pintu masuk. Mo Yuqingyan berjaga di luar gedung. Sementara itu, Morosa kini sudah tenang. Dia berjalan ke sebuah bangunan kecil di dekatnya sambil memberi instruksi kepada Jagal Hitam. Siapkan makanan dan minuman. Kau tahu kesukaanku kan? Tenang saja, aku mengerti. Si Jagal Hitam segera membuat pengaturan. Karena sudah lama berada di sini, dia bisa merasakan hubungan yang tidak biasa antara pelayan Morosa ini dengan Dewa Luohe. Si Jagal Hitam kemudian menguatkan tekadnya dan menyelesaikan pola pikirnya, bersiap mengerahkan segenap tenaganya untuk membuat pesta alam api. Bagaimanapun, Dewa Luohe adalah tamu terpentingnya dan harus dilayani dengan baik. Dari kejauhan, Soyun memperhatikan Luo Feng memasuki gedung kecil itu sambil menyipitkan mata sambil berpikir. Tuan Istana Soyun, apakah itu Dewa Luohe? Tanya Tuan Istana Kyo, menatap dengan penuh rasa iri dan hormat. Ya, Dewa Luohe lah yang menyelamatkan hidupku. Tanpa dia, aku dan saudaraku pasti sudah mati lama, desah Soyun kagum. Di dalam bangunan kecil yang tersembunyi, Luo Feng, Entropi Tianyan, dan Sang Suiyun duduk. Entropi Tianyan tersenyum. Saudara Luohe, ketika aku memanggilmu, aku kebetulan sedang bersama Sang Suiyun di restoran alam api ini. Kalian berdua cukup dekat dan selalu bersama, goda Luo Feng. Ketika kami berdua pertama kali tiba di kota Huyang, kami kesepian dan tidak terikat. Dan saat itulah kami menjadi teman, kata Entropi Tianyan. Sang Suiyun menggelengkan kepalanya.
Bahkan sekarang aku masih hidup bebas dan tidak terikat, sementara dia telah mendirikan sekte Tianyan tanpa lelah mengajar sekelompok murid, menambah beban pada dirinya sendiri. Sang Suyun dengan sayapnya dan sikapnya yang selalu murung memiliki sikap yang agak menyendiri. Saya telah menghabiskan banyak upaya untuk menyempurnakan peralatan, jadi saya harus mewariskan keterampilanku, kata Entropi Tianyan. Mengapa kau harus mewariskan kalianmu? Ada banyak ahli pemurnian di benua asal yang lebih baik darimu. Kehilanganmu tidak akan berarti apa-apa. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kami hanya ria-ria kecil di benua asal, kata Sang Suyun. Bahkan ria kecil pun dapat menghasilkan gelombang. Sikap dekadenmu membuatku tidak lebih dari ria, hanya debu, balas Entropi Tianyan. Aku debu dan kau ria, Sang Suyun menggelengkan kepalanya. Jika kau ingin mewariskan kalianmu, ambil saja beberapa murid, mendirikan sekte akan mengikatmu, dan kau tidak akan pernah benar-benar bebas. Untungnya kau berteman dengan Dewa Luohe. Hanya karena dialah kau bisa hidup bebas selama lebih dari 20 era terakhir. Hahaha, aku memang berutang budi pada saudara Luohe. Entropi Tianyan menatap Luo Feng. Dulu aku tidak bisa menyingkirkan banyak barang karena sekte itu. Sekarang tidak ada kekuatan yang berani bertindak terlalu jauh. Luo Feng juga berkata, saudara Entropi, jika kamu tidak peduli dengan sekte dan murid-muridmu, kamu bisa hidup bebas seperti Sang Suyun. Sang Suyun mengangguk. Dia hanya bodoh. Jika kamu tidak bisa berbicara dengan baik, pergi saja. Aku punya masalah penting untuk dibicarakan dengan saudara Luohe, desak Entropi Tianyan. Pergi, baiklah, kata Sang Suyun sambil berdiri dan berjalan pergi. Luo Feng memperhatikan Sang Suyun. Dia bisa merasakan pertapaan Sang Suyun, seolah-olah tak ada yang benar-benar berarti baginya di dunia ini. Temperamen Sang Suyun, namun aku malah berteman dengannya, komentar Luo Feng. Dia sangat mirip, kata Entropi Tianyan. Mirip, Luo Feng terkejut. Baginya, Entropi Tianyan dan Sang Suyun memiliki temperamen yang sangat berbeda. Yang satu suka berteman dan mengejar murid, serta menjalankan sekte, sedangkan yang satunya sangat penyendiri dan tidak peduli pada siapapun. Di kota Huyang, aku paling memahaminya dan dia paling memahamiku. Entropi Tianyan tersenyum. Mungkin itu sebabnya kita berdua tergila-gila pada Master Pavilion Bunga Impian. Aku tidak mengerti kalian berdua. Luo Feng memperhatikan kepalanya. Tiba-tiba berdengung. Sebuah domain miniatur alam semesta muncul di restoran alam api. Luo Feng dan Entropi Tianyan menoleh untuk melihat pandangan mereka menembus dinding untuk melihat pemilik restoran, jagal hitam, yang sepenuhnya tenggelam dalam persiapan pesta alam api. Tiba-tiba mendarat, pencerahan menerobos hambatan terakhirnya. Sumber hukum yang dikuasai secara alami membentuk suatu domain. Tanpa diduga, pemilik restoran alam api berhasil menerobos dan menjadi dewa sejati abadi, kata Entropi Tianyan terkejut. Tidak disangka dia berhasil mencapai dewa sejati abadi sambil membuatkan kita pesta alam api. Pesta ini berarti lezat, kata Luo Feng, dan dia merasa sedikit bersemangat. Tak lama kemudian, pesta alam api yang memungkinkan jagal hitam memperoleh pencerahan dan terobosan pun dipersembahkan. Luo Feng makan dengan lahap, matanya berbinar. Dia adalah pelanggan setia restoran alam api, tetapi hari ini potongan besar daging dari pesta alam api memurnikan tubuh dewa dan merangsang jiwa. Derajat rangsangan jiwa 10 kali lipat dari masa lalu. Bagus, bagus, bagus sekali. Luo Feng mengulang kata bagus 3 kali. Restoran alam api sudah sesuai dengan seleranya, tetapi setelah keterampilan memasak jagal hitam mencapai tingkat sumber hukum, Luo Feng merasa agak kecanduan dengan pesta alam api ini.
Pesta alam api yang telah berubah sepenuhnya merupakan santapan paling lezat yang pernah Luo Feng cicipi di kota Huyang. Rasa ini, di sampingnya, Entropi Tianyan juga mencicipinya, merasa agak bersemangat. Aku sudah lama tinggal di kota Huyang, dan keterampilan memasak jagal hitam benar-benar yang terbaik di kota ini. Pesta alam api ini menurutku sangat bermanfaat untuk kultivasi, kata Luo Feng. Dia bisa merasakan bahwa pesta alam api yang telah ditransformasi lebih efektif daripada beberapa item kultivasi tambahan. Saudara Luohe, mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk memahami misteri pemurnian senjata? Kata Entropi Tianyan menyarankan. Baiklah, aku memang punya beberapa hal yang membingungkan. Luo Feng makan dan minum sambil merenungkan banyaknya kesulitan dari 3 tahap pemurnian tubuh dalam diagram kekuatan kekacauan. Setelah lebih dari 20 era berkultivasi, ia telah mengumpulkan wawasan penting. Sambil merenung, Luo Feng berdiskusi dengan Entropi Tianyan. Terstimulasi oleh makanan lezat, Luo Feng merasa pemahamannya meningkat. Beberapa kebingungan langsung sirna hanya dengan beberapa patah kata dari Entropi Tianyan. Di sisi lain, setelah jagal hitam memahami sumber hukum, miniatur alam semesta di rumahnya juga mulai meluas. Dengan Dewa Luohe di sini, akan lebih aman bagiku untuk menjalani transformasi tubuh dewa di restoran alam api. Jagal hitam menahan kegembiraannya dan diam-diam berkultivasi di dalam bangunan kecil dengan sabar menunggu miniatur alam semestanya menyelesaikan perluasan. Di wilayah asalnya, alam semesta primal, aliran waktu 10.081 kali lebih cepat daripada di benua asal. Jadi, hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengobrol dan minum, miniatur alam semestanya telah menyelesaikan transformasinya. Hati dewa sejati milik jagal hitam juga sepenuhnya berubah, dan seluruh tubuh dewanya mulai berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Kekuatan dewa yang tak terbatas mengalir dari rumahnya yang jauh melalui hati dewa sejati ke seluruh tubuhnya. Akhirnya aku berhasil menembus alam dewa sejati abadi. Jagal hitam dipenuhi emosi. Dia sudah menunggu hari ini terlalu lama. Akhirnya dia berhasil menembus batas. Dia telah sepenuhnya masuk dalam jajaran orang kuat di kota Huyang. Meskipun aku telah mencapai terobosan, aku masih dewa sejati abadi yang baru dipromosikan. Di kota Huyang, aku harus terus bertindak hati-hati. Yang terpenting bagiku adalah menjaga hubunganku dengan Dewa Luohe. Jagal hitam sangat menyadari hal ini. Dia segera meninggalkan bangunan kecil itu dan langsung menuju ke tempat Luo Feng dan Entropi Tianyan berada. Bayu Qingyan tidak menghentikan jagal hitam dan memperbolehkan pemilik restoran masuk. Jagal hitam, selamat. Luo Feng tersenyum pada jagal hitam. Saya berutang kesuksesanku kepada dewa tertinggi. Jagal hitam membungkuk hormat dalam-dalam. Tanpa perlindungan dewa tertinggi, bagaimana saya bisa mengumpulkan sumber daya seperti itu selama 20 era terakhir dan mencapai terobosan hari ini? Saya bahkan tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikan yang luar biasa ini. Luo Feng tertawa dan berkata, nanti saja, cukup beri aku diskon di restoranmu. Kalian memasakmu sekarang dianggap yang terbaik di kota Huyang, dan aku khawatir harganya akan melambung tinggi. Aku akan merasakan tekanan setiap kali makan. Tuanku, mulai sekarang makanan Anda akan selalu gratis di restoranku, ucap jagal hitam dengan murah hati. Luo Feng menatap jagal hitam dan berkata, kalau begitu, sudah diputuskan. Aku tidak akan membayar kristal kekacauan di masa mendatang. Jagal hitam merasa gembira dan segera menjawab, merupakan suatu kehormatan bagiku. Jagal hitam, kamu benar-benar beruntung. Entropi Tianyan memandang jagal hitam dan berkomentar, aku akan kembali untuk memasak beberapa hidangan lagi untuk para dewa sejati. Jagal hitam tersenyum dan pamit. Di gedung kecil, Entropi Tianyan berseru kaget.
Saudara Luohe, apakah Anda bermaksud melindungi jagal hitam ini? Di seluruh kota Huyang, masakannya paling cocok dengan seleraku dan temperamennya juga bagus. Melindunginya juga berarti melindungi makananku, kata Luo Feng tersenyum. Kamu terlalu baik, selalu bersedia membantu yang lemah. Di dunia ini, kebaikan dan kasih sayang terkadang dapat menyebabkan kerugian besar, kata Entropi Tianyan. Luo Feng menatapnya dan berkata, kebaikanku juga selektif. Ngomong-ngomong, karena kamu sedang meneliti teknik-teknik utama pemurnian tubuh, apakah kamu tertarik mempelajari pemurnian senjata? Tanya Entropi Tianyan. Aku memiliki pengetahuan tentang senjata, baju besi, dan harta karun mekanis. Meskipun aku telah menerima banyak murid, tidak ada yang memiliki bakat sepertimu di bidang ini. Untuk saat ini, aku tidak tertarik. Aku akan meminta saranmu nanti, jawab Luo Feng. Baiklah, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Entropi Tianyan selalu senang mengajar. Mereka berbicara tentang penyulingan senjata dan situasi di kota Huyang. Dan setelah selesai makan dan minum, mereka berpisah. Ayo, pergi. Saat Luo Feng pergi bersama Morosa dan Moyu Qingyan, seluruh restoran alam api berada dalam suasana perayaan. Guru telah menjadi dewa sejati abadi. Guru telah berhasil. Murid-murid jagal hitam yang banyak, termasuk Zuozi, semuanya sangat bersemangat. Sebelumnya, mereka hanyalah murid dari dewa sejati ruang hampa. Sekarang, mereka telah meroket menjadi murid dari dewa sejati abadi. Status mereka di kota Huyang telah meningkat secara signifikan. Biasanya, menjadi murid dewa sejati abadi sangatlah sulit dan mahal. Tentu saja semua murid ini gembira. Zuozi, selamat. Kamu beruntung dan menjadi murid dewa sejati abadi, kata Suoyun. Selama 20 era terakhir, dia sudah terbiasa memandang rendah saudaranya. Kakaknya dengan sukarela menjadi koki, sesuatu yang dibenci Suoyun karena dianggap pengecut dan tidak kompeten. Namun takdir memang misterius. Zuozi tiba-tiba menjadi murid dewa sejati abadi. Guru sungguh mengagumkan. Kita hanya beruntung. Zuozi dipenuhi dengan kegembiraan. Sementara itu, di kejauhan, Luo Feng, Morosa, dan Moyu Qingyan telah berangkat dengan kapal terbang mereka. Berdiri di kabin kapal terbang, Luo Feng memandang keluar ke arah kota Huyang yang sangat indah, tertutup salju dan dikelilingi awan dan kabut, mengubahnya menjadi kota es dan salju. Ia sangat menyukai kota ini. Setelah tiba di benua asal, ia memilih untuk tinggal di kota Huyang. Pertama, ia ingin melihat lebih banyak pemandangan, dan kedua, ia ingin menghindari penguasa kekacauan dan Raja Dewa. Jadi ia memilih kota perbatasan ini. Sebelum menjadi penguasa kekacauan, lebih baik tetap bersembunyi di sini. Luo Feng tahu dia masih lemah dan tidak layak untuk bertarung dengan penguasa kekacauan. Sudah waktunya mempersiapkan pemurnian tubuh ketiga, pikir Luo Feng. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pemurnian tubuh ketiga diperkirakan bernilai 3,6 juta pasir kosmik. Luo Feng sedikit mengernyit. Aku hanya punya lebih dari 1 juta pasir kosmik, yang jauh dari cukup. Saya akan menjual salah satu harta karun mekaniku. Luo Feng merenung. Di kota Huyang, 3 kekuatan utama adalah faksi penguasa kota, faksi kerajaan Si, dan faksi lokal. Luo Feng terus berpikir. Biarkan faksi penguasa kota dan faksi lokal yang saya akan tawari. Siapapun yang menawar dengan harga tertinggi akan mendapatkannya. Luo Feng memutuskan dan segera mengirim pesan ke Magilimeng dan Suoyu, memberitahu mereka tentang niatnya untuk menjual harta mekanik pedang alam. Pedang alam tidak begitu menarik bagi Luo Feng, namun bagi dewa sejati abadi yang telah mencapai alam yang sangat tinggi dan memahami gerakan kekacauan, itu sangat menarik. Sementara faksi penguasa kota dan faksi lokal terfokus pada pedang alam, sebuah perahu terbang merah tua
yang tampak biasa tiba di kota Huyang. Di dalam perahu terbang berwarna merah tua, dua sosok berdiri di kabin mengamati kota. Tuan Hao tampaknya berencana untuk mengambil tindakan untuk merebut kota Huyang ini sepenuhnya. Jadi dia mengirim kakak kedua untuk bergabung dengan awan darah itu, kata seorang wanita dengan tubuh dingin. Di belakang kota Huyang ada Zhou Ganghou. Sosok kekar itu berdiri di sana seperti dunia yang tak tergoyahkan. Meskipun Zhou Ganghou cukup terkenal, dia masih kalah dengan Tuan Hao. Wanita berbadan dingin itu mengangguk tanda setuju. Dengan kita bertiga, saudara kandung dan awan darah, kita bisa menjungkir balikan kota Huyang, kata sosok kekar itu. Tapi awan darah ini terlalu berhati-hati, tidak mau mengambil resiko. Dia belum membuat banyak kemajuan di kota Huyang. Saat aku melihatnya nanti, aku akan bersaing dengannya. Jika kekuatannya lebih rendah dariku, dia harus mendengarkanku. Awan darah ini, meskipun berasal dari generasi yang lebih tua, seharusnya tidak sebanding dengan kakak kedua, kata wanita bertubuh dingin itu. Dia sangat menyadari kekuatan kakak keduanya. Kita akan tahu setelah kompetisi, kata sosok kekar itu. Perahu terbang berwarna merah tua itu diam-diam bergerak maju untuk menemui Dewa Awan Darah. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.